나이는 나랑 비슷해 보이는데. 이런 눈깔 고장. 병신. Halo sobat, masih balik lagi dengan narator magang. Nah, seperti biasa narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang tentunya masih dari Korea, yang masih banyak aroma pengen ceritanya. Dan film ini berjudul Girlfriend. Dari judulnya ini pasti kalian paham kayak gimana jalan ceritanya. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan seorang pria yang sedang asik mengintip tetangganya yang cantik yang sedang melakukan pengenceritan dengan kamera action cam miliknya, dan pria ini bernama Tono. Tapi sayangnya hasil videonya nggak jelas karena mungkin ngerekamnya kejauhan. Dan disingkat cerita, di besok paginya Tono sedang melihat gadis tetangga apartemennya yang dia intip semalam keluar dari apartemen bersama pacarnya. Dan Tono terus memperhatikan dari atas balkon. Dan ternyata gadis ini sadar kalau dilihatin oleh Tono dari tadi. Kemudian gadis ini menatap balik ke arah Tono sambil tersenyum. Sedangkan Tono malah buang muka dan salah tingkah karena tatapan dari gadis cantik itu. Dan gadis ini bernama Mia. 동안 입술. 이거. Karena lirikan dari Mia tadi pagi membuat Tono nggak fokus dalam bekerja karena selalu keingat dengan senyuman manis dari Mbak Mia. Kemudian di malam harinya si Tono melakukan aktivitas seperti biasa dengan mengintip Mia dan pacarnya yang sedang melakukan percocok tanaman. Tapi sayangnya malam ini mereka berdua sedang tidak melakukan percocok tanaman, malah bertengkar dan berdebat. Sedangkan Tono kecewa gara-gara nggak dapat tontonan gratis yang bisa diupload di situs pemersatu bangsa. 걔네 분명 우와, 나 이거 진짜 갖고 싶어. Di pagi harinya seperti biasa Tono pergi jogging dan enggak sengaja nemu paket yang nyasar di depan kamarnya. Dan ternyata itu paket untuk Mia. Lalu Tono mengantarkan paket itu ke apartemen Mia. Dengan semangat, Tono menuju apartemen Mia. Siapa tahu bisa kenalan dengan gadis cantik ini. Dan bila beruntung bisa diajak bercocok tanam, pikir Tono. Tapi sayang seribu sayang, setelah memencet bel, pintu tak kunjung dibuka. Dengan sedikit kecewa, Tono akan pergi, tapi kemudian Mia sudah ada di belakang Tono. Tentu saja membuat Tono kaget. Kemudian Tono dengan canggung memberikan paket itu, lalu akan pergi. Tapi tiba-tiba Mia menangis histeris. Dan isi paket itu dari kekasih Mia yang memutuskan hubungan mereka berdua. Sedangkan Tono kebingungan kenapa Mia bisa menangis. Lalu Tono mengajak keluar untuk menghiburnya. Setelah di luar, Mia menceritakan semua yang terjadi. Kalau Mia sudah diputuskan dengan pacarnya. Bak seorang pangeran berkuda dari negeri kodok, Tono berusaha menghibur Mia yang sedang rapuh. Lalu mengajaknya berjalan-jalan berkeliling komplek. Dan kedekatan mereka pun dimulai. 저야 뭐 들어가세요, 조심히. Setelah jalan-jalan itu, Tono kembali ke apartemennya dan alangkah kagetnya saat melihat kekasihnya yaitu Nia sudah duduk sambil makan. Dan baru diketahui ternyata Tono ini memiliki seorang kekasih yang sangat cantik. Bahkan kalau boleh jujur nih, di antara Mia dengan Nia, ini lebih cantik Nia sebenarnya. Setelah itu Tono mulai mengalihkan perhatian Nia, takutnya ketahuan. Mungkin kalau kelakuannya ini suka berburu cewek lain. Jadi Tono membantu Nia untuk mencuci piring. Sedangkan Nia mulai memeluk Tono dari belakang. Dan herannya Tono sama sekali gak ngerespon. Daripada gabut mikirin si Tono, Nia pun langsung mandi. Sedangkan Tono mulai dengan aksi nekatnya dengan merekam Nia yang sedang memodifikasi serabi lempit miliknya.
Tapi saat sedang enak-enaknya si Tono ngintip, tiba-tiba Nia muncul di belakangnya yang membuat dia kaget dan langsung menyingkirkan kamera miliknya. Dan di sini Nia melihat Tono dengan tatapan curiga dan bertanya apa yang dia lakukan. Tapi untungnya si Tono ini bisa mengelak. Dan di siang harinya Tono dan Nia pergi untuk piknik sambil makan gorengan. Kemudian gara-gara kebelet pipis, Tono pergi ke toilet dan meninggalkan Nia sendirian. Saat akan kembali nggak sengaja ketemu Mia di depan toilet. Dari sini Mia dan Tono mulai ngobrol dan Tono lupa kalau dia sedang bersama pacarnya. Setelah asik ngobrol yang kebablasan sampai malam, mereka berdua langsung pulang kembali ke apartemennya. Namun tiba-tiba Mia kebelet kencing. Karena jauh dari toilet, Mia langsung cur itik-itik-itik di belakang mobil. Lah si Tono ini yang sadar Mia nggak ada langsung mencarinya. Dan alangkah kagetnya saat melihat Mia sedang membuat wedang jahe di belakang mobil. Lalu Tono mengajak Mia untuk melakukan pengenceritan. Awalnya Mia pasrah dengan keadaan, tapi kemudian Mia mendorong Tono dan langsung lari. Sedangkan Tono menahan celananya dan rudalnya yang mau melorot. Gara-gara gagal bercocok tanam tadi, Tono langsung pulang dan menemui Nia dan langsung mengajak Nia untuk bercocok tanam dengan sangat beringas dan ganas. Setelah malam pengenceritaan yang panjang itu, Nia dan Tono kecapekan dan langsung tertidur. Di pagi harinya Tono pergi bekerja seperti biasa. Tapi di sini kelihatan Tono nggak fokus karena masih kepikiran dengan Mia yang gagal dia genjot semalam. Di malam harinya Tono memberanikan diri ke apartemen Mia, tapi kebetulan apartemennya lagi kosong dan Mia nggak ada di situ. Tapi saat akan pergi, tiba-tiba Mia sudah berada di belakang Tono, yang tentu saja membuat Tono jadi kaget. Sedangkan Mia heran apa yang dilakukan oleh Tono di depan apartemennya. Kemudian Mia mengajak Tono untuk masuk ke apartemennya. Di sini mereka ngobrol sambil menyeruput teh hangat. Setelah ngobrol kanan kiri, atas bawah, depan belakang, mereka berdua terbawa suasana dan mulai beradu mulut. Tapi buru-buru Mia sadar dan mereka berdua tidak jadi bercocok tanam dan Tono pulang dengan kecewa. 이제 가세요. 늦었는데 가야죠. 네. 빨리요. Di pagi harinya saat Tono bekerja, tiba-tiba Tono mendapatkan cat dari Mia untuk menemaninya, yang tentu saja membuat Tono langsung girang. Saking girangnya, kaki Tono tanpa sadar kejedot meja. Walau sakit, tapi dia tetap bahagia. Sedangkan dia yang mulai curiga dengan kekasihnya yang sering keluar tanpa bilang-bilang, ini mulai mengendus sesuatu yang mencurigakan. Sedangkan Tono yang tidak peduli dengan Nia sangat menikmati pertemuannya dengan Mia karena dapat jatah serabi lempit tiap harinya. Dari sini Tono dan Mia sering bercocok tanam sampai-sampai Tono lupa dan cuek dengan Nia. Ternyata Nia ini juga sadar kalau Tono ini sudah mendua. Dia tahu dari rekaman yang dia ambil saat Tono bercocok tanam dengan Mia. Di sini dengan menahan tangis, Nia memainkan serabi lempitnya. Setelah selesai, Nia memutuskan untuk meninggalkan Tono karena Tono sudah mencintai gadis lain. Dan di pagi harinya ternyata kekasih Mia datang dan memergoki Tono dan Mia tanpa sehelai benang pun. Dan kekasihnya ini pun langsung marah dan pertengkaran hebat pun terjadi. Karena di sini Mia masih mencintai kekasihnya dan Tono hanyalah sebagai pelampiasan, jadi Mia memutuskan kembali ke kekasihnya. Sedangkan Tono sangat sedih karena ditinggal sekaligus oleh dua serabi lempit yang benar-benar enak gara-gara tongkol jagungnya yang nakal. Dan film pun ditutup dengan kepergian Tono dengan koper besarnya. Film pun berakhir dan tamat. Nah itu tadi adalah alur cerita dari Girlfriend. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari alur cerita kali ini ialah
Kalau selingkuh agak pinteran ya. Bercanda pinteran. Oke, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao.